Halo guys, welcome to Noob Signer. Di video kali ini kita akan melanjutkan ke part yang terakhir dari video pembuatan template dari aplikasi kripto. Jadi di sini part kelima, jadi yang terakhir ya. Nah juga sesuai dengan janji gue yang kemarin-kemarin. Jadi di akhir video nanti gue akan kasih tahu ke kalian gimana caranya untuk mengconvert atau mengcompile kode-kode ini ya, kode-kode kita ini menjadi sebuah aplikasi mobile. Kita akan memanfaatkan Quasar CLI, dimana udah di setting dari Quasarnya itu bisa mempermudah kita dalam mengcompile menjadi sebuah aplikasi mobile. Oke, jadi di sini untuk patch yang terakhir itu adalah patch setting, jadi pengaturan ya. Nah, di patch setting ini kita akan membuat sedikit menu. Jadi kita akan menggunakan hanya menggunakan keylist aja. Jadi di sini kita akan hanya menggunakan keylist. Kita akan menggunakan 2 buah keylist, yaitu untuk menampilkan deretan-deretan list menu gitu. Menunya apa aja? Jadi menunya di sini gue udah buat sebelumnya ya. Gue akan paste di sini. Nah, jadi di sini gue punya sebuah variabel yang namanya itu setting menu. Jadi setting menu ini isinya nih ya, atribut-atributnya atau value-nya ada icon, name, dan deskripsi. Nah, jadi ini kalian bisa buat dulu. Nah, kalau udah selesai kita close aja karena kepanjangan ya. Nah, jadi intinya kita ada berapa menu ini? Kita ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 menu. Nah, dengan kita tambahkan nanti di keylist yang kedua. Nah, ini setting menu ini untuk keylist yang pertama. Nah, untuk keylist yang kedua kita akan buat secara nggak dinamis kayak gini ya menunya. Jadi kita buatnya duplicate. Nah, langsung aja ke kodenya. Oke. Nah, kita akan buat sebuah keylist yang pertama, tapi sebelum itu kita buat judulnya dulu. Kita akan buat sebuah div dengan kelas itu text H6. Terus kita kasih sebuah padding sedikit ya. Dan kita kasih sebuah style itu font family. Itu adalah Arial seperti biasa kayak kemarin juga ya. Arial rounded and table. Kemudian dengan tulisan itu adalah settings. Pengaturan aja kali ya. Pengaturan. Oke, kita lihat dulu. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi judulnya pengaturan. Oke. Kita lanjut. Ini gua close dulu karena ini udah. Nah, kita akan masuk ke keylistnya. Jadi kita buat sebuah keylist yang pertama ya. Keylist. Dengan kelas kita kasih margin topnya large. Nah, isi keylistnya itu apa? Itu adalah key item dengan perulangan dari setting menu. Jadi v4 menu ya, menu, index in setting menu. Kemudian kita kasih sebuah key di sini itu index, clickable, dan variable. Sorry. Oke. Nah, kita akan isi key itemnya ini dengan tuh key item section. Yang pertama isinya adalah icon. Jadi top avatar. Nah, key avatar. Warna text color-nya itu cyan ya. Dan nah, iconnya kita akan mulai dinamis buatnya. Jadi di sini ya setting menu.icon. Jadi menu.icon. Oke, kita save. Nah, maka akan muncul seperti ini. Oke, lanjut ke key item section yang kedua. Itu adalah isinya nama menu dan deskripsi menu. Jadi kita buat key item label ya
dengan kelas. Nah, ini nama menunya. Jadi nama menunya kita buat akan bold tulisannya dan style. Font family itu kita kasih Arial. Menu.name. Kita save, kita lihat. Nah, jadi muncul seperti ini. Kemudian kita kasih key item label lagi, tapi caption yang ini ya, atributnya menu.test. Save. Nah, jadi muncul seperti ini. Nah, kita akan kasih sedikit sentuhan di sini. Kita tambah lagi key item section yang ketiga, yaitu dengan atributnya side, artinya dia di pinggir sini ya. Kita kasih key icon dan size 15px dan namanya itu FA solid, FA chevron right. Kita tutup, save. Nah, maka akan muncul seperti ini. Oke, ini untuk menu di keylist yang pertama. Kita lanjutin lagi di keylist yang kedua. Jadi kita punya 2 keylist ya. Nah, jadi kita buat lagi sebuah keylist di sini. Nah, keylist yang ini kita akan buat enggak dinamis, kita buatnya statis ya. Artinya kita buat duplicate kode. Keylist ini kita kasih separator dengan kelas key margin top LG ya. Nah, kita kasih sebuah key item yang pertama, clickable v ripple. Nah, isinya apa? Yaitu adalah key item label pusat bantuan. Save. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Oke. Nah, kita akan tambahin di bawahnya itu key item lagi, namun kita kasih site ya. Nah, di sini sama kita tambahin ini juga key icon, size, name-nya FA chevron right. Kita save. Nah, sorry ini ada salah. Oh, sorry. Key item section ya, key item section ini seharusnya di dalam sini ya. Nah, ini salah nih, kita benerin dulu. Nah, ini seharusnya key item section. Nah, ini kita pindahin ke sini. Oke. Nah, ini kita paste. Ini seharusnya section, ini juga section. Sip. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini kita copy sampai berapa ya? 1, 2, 3, 4. Sampai 4. 2, 3, 4. Kita save. Nah, maka akan muncul seperti ini. Tinggal kita ganti ini aja ya tulisannya. Kalau yang kedua ini dia syarat dan ya. Dan ini aja, dan ketentuan. Kemudian yang ketiga ini itu adalah kebijakan privasi. Yang terakhir itu keluar. Nah, keluar ini kita tambahin sedikit. Di sini kita kasih kelas text rate 5. Nah, jadi kayak gini dia. Oke, ini aja sih untuk tampilan dari page setting, lumayan keren ya dan rapi. Oke, jadi kita langsung lanjut ke bagaimana cara mengconvert ya file kita ini, file Quasar kita ini menjadi sebuah aplikasi mobile. Langsung aja ke next content-nya. Oke, jadi kita akan mengconvert atau mengcompile ya file kita tadi, itu file template aplikasi kripto menjadi sebuah aplikasi mobile. Nah, jadi di sini kita kan udah punya kode ya, kode dengan tampilan seperti ini. Ada 5 halaman sampai settings. Nah, caranya itu gimana? Jadi kalian ke Quasar. Jadi di Quasar itu
Kalian cari Cordova. Nah, ini. Dalam membuat sebuah aplikasi mobile, di Quasar ini dia memberitahu caranya menggunakan dua buah tools, bisa dibilang tools. Jadi kalian bisa menggunakan yang namanya Cordova, ya, Cordova, dan kalian juga bisa menggunakan yang namanya kapasitor. Perbedaannya apa? Nah, kalau kita lihat di kapasitor introductions, jadi kapasitor itu adalah cross-platform native runtime untuk mendeploy sebuah web aplikasi web menjadi mobile. Di maintain, dikelola oleh Ionic. Jadi ini nama yang pengelolanya ya, Ionic, dan didesain semodern mungkin untuk menjadi suksesor dari Cordova itu sendiri. Jadi ibaratnya kapasitor ini muncul setelah Cordova gitu ya. Nah, kapasitor ini menyupport kebanyakan tapi tidak semua plugin dari yang Cordova punya. Jadi seperti itu. Intinya di sini kalian bisa menggunakan kapasitor, bisa menggunakan Cordova. Jadi dokumentasinya udah disediakan oleh Quasar, tinggal kalian gunain aja. Nah, di sini gua ingin menggunakan kapasitor. Nah, kita langsung ke preparationnya. Nah, jadi untuk menggunakan kapasitor, ya, kalau kalian membuat sebuah aplikasi Android, kalian itu butuh yang namanya Android Studio. Kemudian install, dan ini kalian bisa follow cara install Android Studio, udah disediain linknya, kalian klik aja ya. Nah, kalian kliknya ini dengan ini. Nah, di sini kalian bisa download Android Studio, kemudian selanjutnya kalian bisa ikutin cara install untuk yang Mac, kemudian untuk yang Windows. Oke. Nah, setelah kalian install, kemudian kalian open terminal, kemudian pergi ke folder SDK dari instalasinya tadi, terus kalian ke folder tools, bin, dan kalian ketik ini SDK Manager License. Nah, untuk Unix, Mac OS, dan Linux, nah kalian path-nya kalian masukin seperti ini. Kalian baca juga note-nya ya. Kadang untuk ini kalian folder SDK-nya itu ya ada di Android, folder Android SDK ini ada di dalam library, termasuk di MacBook gua. Jadi di MacBook gua itu juga dia ada di ini user ya, dan di library ini gitu. Nah ini Android SDK gitu. Tapi kalau yang nggak ada di library, jadi kalian langsung aja ya. Ini Android SDK gitu. Path-nya kayak gini. Kalau yang untuk Windows, dia path-nya kayak gini. Simple banget. Kemudian start Android Studio, install segala macamnya, terus ke SDK Manager, Desire SDK ya. Nah ini pilih versi Android sampai berapa kalian mau. Gitu aja. Kemudian kalian tinggal running. Nah, runningnya nanti dulu ya. Nah, gua akan lanjutin. Nah, kalau kalian menggunakan ingin membuild sebuah aplikasi untuk iOS. Nah, jadi kalian cukup install Xcode. Jadi kalian bisa install di App Store yang ada di MacBook kalian. Xcode. Ini ya. Developer Tools. Kalian install ini untuk pengganti Android Studio lah, intinya seperti itu. Nah, setelah itu kalian tinggal masuk ke folder project Quasar kalian, terus kalian ketikin Quasar mod add capacitor. Setelah itu kalian
Kalau mau developing tinggal kalian quasar dev min m kapasitor min t Android atau iOS. Gitu aja sih, simple untuk developingnya. Oke, penjelasan ini menurut gue udah cukup jelas. Kemudian kita lanjut ke penjelasan selanjutnya. Nah, kalian kalau mau lebih jelasnya lagi, itu kalian pergi ke website dari kapasitornya sendiri. Jadi ini websitenya ya, kapasitorjs.com. Nah, kalian ke environment setup. Nah, jadi ini. Jadi core requirements untuk menggunakan kapasitor ini adalah sebuah node. Jadi in order to develop any application with kapasitor, jadi untuk mendevelop atau mengembangkan aplikasi apa saja dengan kapasitor, kalian itu perlu Node.js 14 atau di atasnya. Gitu. Jadi versinya 14 ke atas ya. Untuk ngecek versi Node kalian bisa ketikin ini, Node min version. Nah, untuk pembuatan aplikasi iOS, ya core-nya itu dia ada 4. Pertama kalian install Xcode yang di App Store tadi, kemudian kalian install Xcode Command Line Tools, Homebrew, kemudian Cocoa Pods. Nah, di sini udah dikasih tahu bagaimana cara menginstalnya untuk Xcode. Nah, kalian using App Store aja tadi ya, dari Mac install dari App Store. Kalau untuk Command Line Tools-nya kalian ketikin ini aja, Xcode min select min install gitu. Kemudian cara ngecek udah terinstall atau belum itu juga dikasih tahu di sini ya. Nah, ketikin ini. Kemudian untuk menginstal Homebrew, nah kalian ketikin ini aja di terminal kalian. Kemudian untuk Cocoa Pods, ini Cocoa Pods bisa diinstal setelah Homebrew kalian install ya, Homebrew. Nah, brew install Cocoa Pods gitu. Kemudian untuk cek versinya itu bisa juga disediain juga di sini jadi pod min version gitu. Nah, ini untuk installing Cocoa Pods without Homebrew. Nah, ini gue nggak saranin karena biar lebih gampang aja kalian install aja lah Homebrew-nya gitu. Nah, untuk yang requirement Android, cukup Android Studio dan Android SDK aja. Simple banget. Kalian baca aja di sini ya. Nah, gitu. Oke, di sini kalau ditanya mau Android atau mau iOS, jadi di sini gue akan menjelaskan ya bagaimana cara mengembangkannya versi iOS aja dulu ya. Mungkin Android nanti kapan-kapan gue buat lah. Nah, jadi yang pertama apa yang kita butuhin? Xcode. Jadi gue udah punya Xcode di sini ya. Nah, ini udah gue install. Kemudian Xcode Command Line Tools. Nah, ini udah gue install juga. Jadi ini kita stop ya. Crypto APK-nya kita stop. Nah, gue mau cek dulu nih. Xcode select ya, min p. Nah, ini root gue untuk Xcode-nya. Kemudian untuk Homebrew, itu gue juga udah install ya, ketik ini aja di ini kalian. Kemudian untuk Cocoa Pods juga gue udah install. Nah, gue mau ngeceknya pod min version ya, pod min version. Nah, jadi 1.11.3. Nah, bahan-bahan untuk membuat sebuah aplikasi, mengembangkan aplikasi iOS sudah beres. Nah, jadi udah beres semua. Kita tinggal ke eksekusi di quasarnya. Kita akan menuju ke yang kedua ini. Oke. Jadi kalian masuk ke folder ya, folder project kalian. Punya gua namanya Crypto App, Crypto APK ya. Nih, Crypto APK. Kemudian kalian ketikin quasar mod add kapasitor. Nah, untuk kapasitor ID-nya itu terserah kalian. Gua mau misalnya com.cryptoapk. Misalnya kayak gini ya. Tunggu sampai selesai. Oke. Kapasitor support was added. Sukses. Nah, kemudian kita tinggal developing. Nah, Xcode yang kalian install tadi ya, kalian buka dulu sebelum develop ini ya. Kalian buka, kemudian kan nanti kalau pertama kali ngebuka itu kan ada license agreement-nya ya. Kalian setujuin dulu, agree, kemudian next saja sampai muncul tampilan kayak gini, kemudian kalian close aja lagi nggak apa-apa. Nah,
Kita balik ke sini, kita udah punya Quasar Mod Add Capacitor. Cara ngeceknya gimana? Kalian pergi aja ke sini ya. Nah, ke folder kalian lihat di sini. Tadinya kan ini nggak ada. Nah, sekarang dia udah ada. Kita udah tambahin SRC kapasitornya. Nah, sekarang kita akan coba untuk mendevelop ya, Nah, jadi Quasar dev min m kapasitor min t iOS. Nah, kita akan menggunakan Xcode ya. Jadi kita mau membuat sebuah aplikasi untuk iOS. Nah, udah kalian ketikin kayak gini, kalian enter aja. Nah, jadi installing iOS dependencies. Nah, jadi ini kalian tunggu aja sampai dia install. Selesai. Yang penting core requirement-nya tadi kalian udah punya semua ya. Nah, kalau dia udah selesai install, nah dia akan ngebuka Xcode-nya dengan sendirinya. Jadi auto open, auto running gitu. Yang penting kalian ininya udah punya ya. Ini tadi 4 core ini kalian udah install semua. Maka kalian udah bisa lah untuk membuat aplikasi iOS dari Quasar ini. Ini kan simple ya. Kita mendevelop ini kan bisa jadi buat mobile dan segala macam, bisa buat juga untuk desktop. Nah, oke, nah dia akan membuka otomatis seperti ini. Nah, kita tinggal running ininya, app-nya. Kita pencet yang ini ya, tanda play ini. Nah, dia akan ngebuilding. Nah, build sukses. Nah, dia akan ngebuka simulator ini. Nah, oke. Nah, ini iPhone 14 Pro ya. iPhone 14 Pro iOS 16. Jadi ini update banget. Baru keluar kemarin kayaknya ya. Kita tungguin aja ntar dia start otomatis. Memang agak lama dia ngebuka ya. Nah, dia udah ngebuka nih. Nah, inilah tampilannya dari aplikasi yang template aplikasi yang udah kita buat dari kemarin-kemarin. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini ya, ini kalian lihat ini kan tubrukan ya. Nah, nanti kalian bisa tambahkan sedikit padding ke bawah lah, sekitaran segini lah. Jadi di atas ini biarin putih aja gitu kan. Nah, ini tabrakan nih kan. Nah, kita tes ya. Kita tes. Mana nih keyboardnya? Tadi nggak muncul. Udah lah, pakai ini aja ya, pakai keyboard Mac aja lah. Misalnya BTC, oke, work ya, work. Jadi nggak ada salah ini. Oke, ke wallet, kemudian ke settings. Nah, udahlah bagus. Jadi kalian udah bisa membuat sebuah aplikasi untuk iOS gitu. Keren banget ya. Oke, ini gua close. Nah, Bang misalnya ditanya, gimana caranya untuk mendevelopnya? Publishing to App Store. Nah, di sini udah disediakan di Quasar. Publishing to Store. Ada Android Publishing, Google Play Store, updating your app, dan ada iOS Publishing. First, you need to enroll dan segala macamnya, connecting Xcode with your developer account, signing, setting up the app identifier, creating the app listing. Nah, ini ya, lumayan banyak sih ini. Nah, mungkin yang untuk publishing to iOS atau App Store, gue akan buat di video berbeda karena ini menurut gue udah kepanjangan untuk sebuah informasi ya. Oke. Nah, jadi intinya kalian udah bisa mendevelop sebuah aplikasi untuk iOS, dan kalian juga udah bisa menggunakan Xcode untuk satu tahap lagi dalam mempublish ke App Store. Oke, jadi untuk template aplikasi kripto sampai di sini aja ya, berakhir part 5. Kita udah
5 part membahas aplikasi ini. Nah, kalau misalnya ini gue mau kasih info nih, kalau misalnya kalian lihat ya, ini kan kenapa bisa tubrukan dan ini enggak NS kriptonya, karena ini kan sudah disetting dari Quasarnya itu kita pakai yang namanya key header. Kalau kalian lihat ya, patch home ya, main layout. Nah ini key header ini dia sebenarnya udah bisa mengatasi dari ini, apa ini namanya ya, tempat dynamic islandnya ini ya, background dynamic islandnya yang ini. Jadi key header ini udah otomatis dia akan menjaga jarak dari sini. Nah karena di sini kita hide ya key headernya, maka dia otomatis akan ke atas isinya gitu. Jadi kalian mau tambahin key header lagi di sini juga boleh, atau kalian tambahin padding, margin juga boleh sih. Oke, sampai sini aja videonya. Nah, jadi udah keren. Kita udah sampai di akhir dari part 5 ya. Mudah-mudahan kalian bisa memanfaatkan untuk menjadi lebih produktif dalam membuat aplikasi-aplikasi ke depannya. Dengan satu kode kita bisa mentalin ke aplikasi, mengcompile ke mana-mana. Bisa desktop, bisa mobile, PWA, SPA, dan segala macam. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Gue nggak tahu akan buat apa ya di next video. Mungkin aplikasi Netflix. Oke, see you, bye.